Kali ini gue janji nggak mukul lu lagi. Lari, coba lari. Kenapa nggak lari lagi? Lihat aja hari ini. Gue patahin kaki lu. Hentikan. Kamu ngapain sih? Aku mohon tolong aku, dia bakal bunuh aku. Hei, gue mukulin cewek gue sendiri. Apa urusan lu? Kamu KDRT. KDRT apaan, bangsat? Gue KDRT, sini. Lu berani mukul gue? Gue habisin lu. Memang lu yang mau gue pukul. KDRT, ya? Coba aja lakuin ke gue. Hentikan, cepat. Jangan mendekat, gue kasih tahu ya. Gue ini manajer di grup Kusuma. Aku. Berani-beraninya lari. Nggak bisa masuk kan? Sini. Aku salah. Turungin aku, ya? Aku salah, kak, aduh kak. Dasar tukang KDRT sialan. Mati aja lu. Gue ini seorang juara nasional wushu 5 kali berturut-turut. Paling gak takut ikut campur urusan orang. Gue ini juara bertahan nasional wushu 5 kali berturut-turut. Gue paling gak takut ikut campur urusan orang. Ayo. Juara. Selamat kepada Nadia Maharani yang menang 1 lawan 4, mengalahkan 4 Raja Tinju, dan meraih gelar juara turnamen wushu kali ini. Tante, aku tahu. Jangan telat untuk kencan siang nanti. Tenang aja, katanya dia pengusaha terkenal yang baik hati dan juga sopan banget. Aku janji nggak akan kasih tahu identitas asliku. Sekarang aku cuma pengacara biasa-biasa aja. Bodoh banget. Kamu kan ikut semua? Berani-beraninya melapor polisi. Reza, kita lagi di luar. Calon pasangan hidupmu sebentar lagi sampai. Cukup. Yang penting udah ditangkap. Sekarang kan kamu pengusaha dermawan terkenal di kota Megantara. Nah, sekarang pemilihan ketua yayasan amal sebentar lagi. Di luar, kamu harus selalu menjaga citramu. Dengan kedok yayasan amal, kita bisa lebih leluasa berbisnis. Cepat seret dia keluar. Papa, si Nadia Maharani ini siapa sih? Dia penurut gak? Dari data yang kubaca, dia seorang pengacara. Hahaha, justru lebih bagus kalau pengacara. Bisnis kita semakin besar, yang mengawasi juga semakin banyak. Kupikir latar belakang keluarganya bersih, mudah dikendalikan. Nanti kalau cocok, didiklah baik-baik. Biar dia membersihkan nama perusahaan keluarga kita. Jangan sampai seperti Maya itu lagi. Halo, katanya kamu aktif banget di kegiatan amal. Aku salut banget.
tahu. Ah, Nadia, kamu terlalu memuji. Oh iya, ngomong-ngomong, aku lihat di datamu, beberapa tahun terakhir kok kosong. Jadi, selama ini kamu. Aku ikut bela. Latihan tertutup pengacara. Makanya, baru setelah lulus, aku lanjut S3. Kalau gitu, keahlian profesional Nadia ini pasti luar biasa hebat. Bener banget, Nadia kami dari kecil nggak cuma juara kelas, selain pinter belajar, sifatnya juga baik hati banget dan polos. Paling cocok dibawa pulang buat jadi istri. Aku juga setuju. Keluarga kami emang suka tipe kayak gini. Istri yang baik dan ibu yang penyayang. Nadia Maharani ini sih, meski keluarganya biasa aja, tapi kelihatannya nggak berani melawan, dan orangnya juga cukup penurut. Justru karena biasa, gampang dikendalikan. Reza, kalau kamu beneran nikah sama Nadia, bisa nggak kamu perlakukan dia dengan baik? Jangan kayak Maya lagi. Maya itu memang pantas dapat hukumannya. Siapa suruh dia berani-berani kabur bawa Sari? Aku kasih tahu ya. Kalau kamu berani ngomong sembarangan di luar, kamu tahu akibatnya. Aku tahu, aku tahu. Papa, Mama, kalian tenang aja. Kali ini aku akan perhatiin batasannya. Paling nggak sampai bunuh dia. Lagi pula, sekarang nyari seorang pengacara yang bisa dibentuk juga nggak gampang. Aku tinggalin HP di restoran. Aku balik bentar ya. Gimana rasanya? Dia tampan dan sopan. Yang penting, katanya dia seorang pengusaha yang sangat dermawan, banyak menyumbang untuk sekolah harapan. Kalau kamu suka, ya bagus, dia kan orang berpendidikan. Setelah kamu menikah dengannya, ubah sedikit sifatmu itu. Jangan bawa kebiasaan dari luar, yang suka berantem, ke dalam rumah. Mengerti? Tenang saja, Tante. Aku, mulai sekarang bukan lagi juara tinju bawah tanah atau juara bela diri. Aku cuma akan jadi pengacara biasa-biasa aja. Bahkan, Nadia yang penurut, puaskan. Nah, gitu dong. Aku ambil mobil, kamu tunggu di sini ya. Nona Li. Tante belum pulang? Nona, kamu tidak boleh menikah dengan anakku. Tante, apa Tante tidak suka saya? Bukan itu maksud saya. Kamu gadis yang baik. Ini soal anak saya. Dia tidak seperti yang terlihat. Dia, pekerjaannya agak khusus. Saya khawatir ada bahayanya. Tante, maksud Tante kalau Reza Kusuma beramal mudah difitnah orang luar, ya? Kamu lupa pekerjaan saya apa? Saya kan pengacara. Saya bisa membuktikan untuknya. Bukan. Nona Li, dengarkan saya. Keluarga Kusuma ini benar-benar. Yau. Ibu Ratna juga ada di sini. Tidak. Kalau begitu, saya duluan ya. Kenapa? Dia bilang apa? Saya rasa Ibu Ratna agak aneh. Nad, bagaimana kalau kamu pindah ke rumahku hari ini juga? Keluargaku juga ingin cepat-cepat bertemu denganmu. Kamu bisa cepat pulang. Untuk jadi pembantu kami. Maaf, saya tidak sengaja. Bodoh. Tata kramamu mana? Sudahlah. Kita cuma punya satu pembantu di rumah ini. Kalau kamu pukul dia sampai kabur lagi, siapa yang akan urus rumah tangga ini? Pergi. Papa, kalau begitu, kita cepat-cepat saja membawa Nadia Maharani masuk ke keluarga kita, lalu kita didik dia dengan baik. Belakangan ini banyak yang mengincar kita. Kita bisa manfaatkan identitasnya sebagai pengacara untuk menutupi celah-celah kita. Baiklah, Ayo pergi. Reza, keamanan rumah kalian ketat sekali, ya?
Begini. Baru bisa mencegahmu kabur. Apa katamu? Begini supaya kamu tidak bisa kabur. Apa katamu? Aku bilang, harus ada banyak satpam baru bisa melindungi keamanan istriku. Reza, kamu sangat perhatian. Tentu saja. Kamu kan istriku. Wajar kalau aku baik padamu. Ayo, lihat rumah kita. Maaf. Saya tidak sengaja. Jangan pukul saya. Cuma nabrak sedikit kok. Cepat bangun, jangan takut. Dengar tidak? Nyonya suruh kamu bangun. Tuan, Nyonya. Saya berhenti kerja. Baik. Nanti akan kami hitung gaji bulan terakhirmu. Saya tidak mau. Tidak mau. Pembantu di rumahmu kok aneh sekali, dia sepertinya takut sesuatu. Kamu tidak tahu? Suaminya sering memukulinya. Sudah lama begitu, dia jadi depresi. Makanya buru-buru pergi. Oh, begitu ya? Ayo, kita masuk. Hati-hati. Kamu gimana? Gak apa-apa? Sari, siapa yang suruh kamu ambil foto mama lagi? Maaf, Papa. Reza, Sari baru saja jatuh. Jangan marah-marah gitu dong. Ini kan cuma foto. Urusan orang dewasa gak ada hubungannya sama anak-anak. Baik, aku nurutin istriku. Sari, tante ini adalah orang yang papa ceritain ke kamu dulu. Kamu harus panggil, kamu harus panggil apa? Mama. Iya, sayang. Aku mau angkat telepon dulu. Sari, lain kali kalau mau ambil sesuatu, bilang sama tante. Tante yang ambilin, ya. Naik setinggi itu bahaya, loh. Aku nggak mau kamu di sini. Cepat pergi. Maaf ya, Yao. Sejak ibunya Sari meninggal, aku membesarkannya sendirian. Aku selalu merasa bersalah padanya. Jadi dia agak manja. Namanya juga anak-anak. Harus diajari pelan-pelan. Tenang saja, aku akan memperlakukannya dengan baik. Terima kasih, Yao. Kuharap saat Sari besar nanti, bisa seperti kamu, lembut dan baik hati. Anak perempuan tidak harus lembut. Oh ya, Sari tahu tentang ibunya? Aku belum menyalahkanmu, kamu kalahkan perkaraku, kamu malah mau bawa Sari kabur dari sini, ya? Berdiri. Aku salah. Maafkan aku. Bukannya mau lari? Lari sana. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa aku mohon lepaskan Mama. Pergi. Sari, kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Sangat khawatir dengan anak perempuanmu ya. Sari, Mama tidak ingin meninggalkanmu. Bagaimana kalau kamu ikut Mama? Lepaskan Sari, dasar binatang. Dia juga anak perempuanmu. Memangnya kenapa? Jika kamu ingin dia tetap hidup, kamu harus menulis sendiri. Surat pengakuan dan surat wasiat. Akui bahwa kamu telah menggelapkan dana yayasan itu, kalau tidak, aku akan... Jangan. Aku akan menulis. Aku akan menulisnya sekarang. Reza. Kamu sudah menjadi istriku, aku juga tidak ingin menyembunyikan ini darimu. Kamu benar-benar ingin tahu?
Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya melompat dari gedung dan bunuh diri. Ini salahku, terlalu sibuk kerja. Sampai-sampai istriku sendiri. Sampai-sampai aku tidak tahu dia kecanduan judi. Kalau bukan karena dia sendiri menanggung utang judi yang sangat besar tidak bisa melunasinya. Juga tidak akan menggelapkan uang perusahaan dan bunuh diri karena takut dihukum. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tenang saja, nanti aku akan merawat Sari dengan baik. Oh, tapi sekarang di rumah, tidak ada lagi foto mamanya. Sari setiap kali melihat foto mamanya, dia pasti mimpi buruk. Jadi aku menyimpan semua barang-barang tentang Maya di rumah di tempat tersembunyi. Maya. Meng. Sudah 7 tahun masih belum ada kabarmu. Kamu di mana sih? Mantan istri Reza, juga bernama Maya. Meng hilang sudah 7 tahun, Sari kelihatannya baru 5-6 tahun. Mungkinkah? Masa sih? Ada apa? Masa bisa kebetulan banget? Ah, tidak apa-apa. Sari, mau coba kue kecil yang dibawa tante? Bentuknya bintang loh. Katanya, kalau menghadap kue berbentuk bintang lalu berdoa, bisa mengabulkan satu permintaan. Beneran? Tante nggak pernah bohong. Aku berharap foto mama bisa pulih seperti semula. Bintangnya sudah mendengar permintaanmu. Kasih fotonya ke tante. 3 hari lagi, permintaanmu akan terkabul. Sudah. Maya, cuma kamu yang bisa membuat pita secantik dan seunik ini. Nanti siapapun yang menikahimu, pasti sangat beruntung. Sudah, jangan banyak omong. Cepat pergi sana. Sari, pita ini kamu yang ikat. Cantik sekali. Ini diajarin mama. Boleh tante lihat? Mama. Maya. Sari. Kamu nggak suka sama tante ya? Enggak kok, aku suka banget sama tante. Terus tadi kenapa suruh tante pergi? Jangan tinggal di sini, lari jauh-jauh. Jangan tinggal di sini, lari sejauh mungkin. Sari. Sari. Kamu tidak menurut lagi, ya? Mama. Kamu bilang ke Mama. Mau tidak Mama tinggal? Mau. Mau tidak? Mau. Reza, anaknya masih kecil. Harus pelan-pelan. Kita keluar dulu, yuk. Sari, mulai sekarang, hal yang tidak boleh dikatakan, jangan sembarangan bicara, dengar tidak? Dengar. Tolong selidiki untukku, mantan istri Reza Kusuma. Aku mau semua datanya. Maya, apakah itu kamu? Yau, karena kamu sudah menjadi menantu keluarga, Kusuma harus tunjukkan keahlianmu biar semua bisa cicipi masakanmu. Tentu saja, papa aku langsung ke dapur. Ingat, siapkan yang banyak dan enak, sebentar lagi ada saudara yang datang. Mereka semua ingin bertemu denganmu. Bertemu aku? Bukannya terlalu cepat? Ah sayang, itu karena aku selalu memujimu di depan mereka, jadi mereka penasaran aku menikahi istri seperti apa, gak apa-apa, aku temani kamu ke dapur aku bantu. Kamu lupa ya sebentar ada rapat video. Tapi, Biarlah aku yang masak. Biarkan Yao istirahat dulu. ibu kamu kan orang tua. Ngomong apa sih kalau kamu begini aku jadi serba salah nanti. Oh, gak apa-apa, Reza, kamu sibuk dulu saja. Aku bisa sendiri. Sayang, kamu baik banget, kalau gitu aku antar kamu ke dapur. Mama, kok kamu datang?
Yao, biar aku bantu. Nggak usah, Ma. Coba saja masakanku. Aduh, Kenapa? Biar aku lihat. gak apa-apa. Ini kenapa? Aku jatuh sendiri. Jangan bilang-bilang. Reza dan Bapak Kusuma tidak tahu? Aku ambil kotak P3K dulu. Biar aku rawat lukamu. Siapa yang izinkan kamu masuk? Apa ini? Kamu kan sudah lihat? Itu organ tubuh. Apa katamu? Aku cuma bercanda. Ini semua cuma spesimen kulit binatang biasa. Lihat. Kamu juga tahu kan, di bawah grup Kusuma kami ada perusahaan farmasi. Belakangan ini sedang mengembangkan obat kanker murah terbaru. Ini kan untuk menghemat biaya. Jadi kami pakai beberapa ruang di rumah ini untuk eksperimen. Aduh, kaget aku. Aku kira semua ini adalah... Jangan-jangan kamu pikir aku ini penjahat besar. Nggak juga sih. Siapa yang nggak tahu kamu di kota Megantara adalah filantropis terkenal, orang baik hati. Sebenarnya masih banyak hal penting yang butuh bantuanmu. Oh iya. Kenapa tiba-tiba ke ruang baca? Aku mau ambil kotak P3K. Ibumu terluka. Kamu nggak tahu? Parah nggak? Dia terlihat tidak tahu. Jangan-jangan aku terlalu curiga. Aku juga baru tahu. Kalau gitu aku duluan kasih obat. Oh iya. Sayang, maaf merepotkanmu. Hei, segera urus barang-barang di ruang rahasia itu. Supnya sudah siap. Kok cuma segini jumlahnya? Kami datang ke sini untuk makan. Kenapa kamu tidak menyiapkan 20 hidangan? Tepat? Genap untuk 2 set yang sempurna. Kamu sebagai menantu keluarga Chen, kok sampai aturan paling dasar ini saja tidak paham? Maaf, saya akan buat sekarang. Istri, kamu sudah bekerja keras. Sudah bekerja keras? Ahau, kamu terlalu memanjakan istrimu ini. Lihatlah apa yang dia masak. Masakan apa ini? Masak sayur saja seperti membunuh penjual garam. Kamu apa? Berani membantah? Masak nasi saja tidak becus? Masa bisa diandalkan untuk membantu kami? Wanita itu harus menjunjung tinggi 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Tidak keluar dari pintu depan maupun belakang. Kamu sebagai menantu keluarga Chen, kok sampai aturan sederhana ini saja tidak paham? Sama sekali tidak tahu sopan santun. Paman, sungguh maaf. Yao ini baru saja menikah ke keluarga ini, masih perlu dibina dengan baik. Dibina? Yao, waktunya sudah sore. Cepat makan. Kamu ngapain sih? Di meja makan keluarga Kusuma, tidak ada perempuan yang boleh duduk di meja. Lalu dia bukan perempuan? Saya adalah anggota keluarga Kusuma. Kalian hanya menantu yang menikah masuk. Sayang, para senior keluarga kita memang agak keras. Jangan kamu ambil hati ya. Reza, ini namanya keras? Yang tidak tahu mengira keluarga Kusuma kalian punya tahta kerajaan yang harus diwariskan. Nadia. Aturan keluarga kita tidak boleh membantah senior. Tidak boleh membantah senior. Kali ini, karena kamu pertama kali melanggar, cepatlah minta maaf kepada para senior. Minta maaf. Kenapa ekspresi wajahmu tidak puas? Tidak ingin minta maaf, ya? Reza, ambil hukuman keluarga Kusuma. Ajari baik-baik menantumu yang baru saja dinikahkan ini yang baik. Kalian punya hukuman keluarga juga? Paman, maaf sekali ya. Nadia baru saja menikah masuk ke keluarga. Banyak aturan yang tidak dia mengerti. Saya nanti akan perlahan-lahan mengajarinya. Nadia, senior keluarga kita. Dia berbicara memang agak keras. Jangan kamu ambil hati. Anggap saja untuk menghormati saya. Saya seharusnya juga menuruti mereka. Benar kan? Kamu benar. Kita adalah junior. Secara logika harus menuruti senior.
Tapi saya, Nadia bukanlah orang yang suka berdebat dengan logika. Saya bilang kenapa buru-buru ingin bertemu saya. Ternyata ingin memberi saya pelajaran dan menetapkan aturan, ya? Kalau begitu, maka hari ini saya akan beritahu kalian apa itu aturan Nadia. Perempuan tidak boleh makan di meja. Maka hari ini, tidak ada yang boleh makan. Aduh. Nadia, apa yang kamu lakukan? Nadia Maharani, apa yang kau lakukan? Sudah, jangan marah-marah. Dia masih muda dan belum mengerti. Nanti saya akan menasehatinya. Memang benar, seperti ibu mertua, seperti menantu perempuannya, atap yang bengkok, gentengnya pun ikut bengkok. Kakak harusnya mengajari kakak ipar perempuanmu dengan baik. Dia sudah menikah masuk keluarga Kusuma bertahun-tahun lamanya. Tetap saja kelakuannya tidak pantas. Kakak, kami kesini untuk makan malam di rumahmu, bukan untuk menyaksikan menantu perempuanmu ini berlagak sombong di sini. Sayang, hari ini adalah hari pertama pernikahan anak kita. Kalau ada masalah apapun, kita bicarakan lain kali saja. Kamu diam saja. Menantu perempuan yang kau cari ini, berani melawan orang tua. Semua ini karena kau sebagai ibu mertua. Tidak mendidiknya dengan baik. Reza, ambil tongkat hukuman keluarga. Zaman sekarang masih ada hukuman keluarga? Kemari. Di atas tidak menghormati orang tua. Di bawah memanjakan menantu perempuan. Tidak setia, tidak berbakti, tidak berberi kemanusiaan, tidak adil. Kau mempermalukan keluarga Kusuma. Hari ini kau dihukum berlutut di bangku kewanitaan selama 1 jam. Diam saja apa? Berlutut? Sayang, aku salah. Berlutut. Bangku kewanitaan? Benda apa ini? Rupanya luka-luka di tubuhnya berasal dari sini. Bangku wanita. Apa barang jelek ini? Ternyata luka-luka di tubuhnya. Begitu asalnya. Ah, lepaskan aku, itu ibumu. Nadia, negara punya hukum negara. Keluarga punya aturan keluarga. Meskipun dia ibuku, tapi dia juga menantu perempuan keluarga Kusuma. Kalau berbuat salah, pantas dihukum. Nadia, kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Segala sesuatu harus dibicarakan dengan akal sehat. Bersabar sebentar, laut tenang, mundur selangkah. Mundur, brengsek, berhenti semua. Baiklah. Membantunya ya. Kalau begitu, aku akan kalian berdua juga ikut. Kamu, Aturan keluarga, aku akan hancurkan ini. Aturan keluarga jelek kalian ini. Ayo. Bukannya mau menghukumku? Kamu mau apa? Bukannya katanya dia istri yang baik dan ibu yang teladan, sangat penurut, kok baru hari pertama menikah sudah menunjukkan wajah aslinya. Bahkan berani melawan orang tua. Harus diajarin baik-baik. Nadia, kamu gila. Aku yang gila. Ini yang kalian lakukan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Adalah main hakim sendiri. Menurut ketentuan hukum pidana negara kita, perbuatan kalian cukup untuk membentuk kejahatan penganiayaan dengan sengaja. Wah, pasal-pasal hukum hafal juga ya? Melanggar hukum? Terus kenapa? Ini adalah keluarga Kusuma. Aturan keluarga Kusuma adalah hukum. Hahaha. Hau, katanya istri barumu ini adalah pengacara tingkat 1 ya. Kalau sampai berperkara di pengadilan, peluang menangnya pasti tinggi dong. Kalau begitu, untuk sementara aku abaikan ketidakhormatanmu tadi. Kamu juga atur baik-baik sikapmu. Perusahaan belakangan ini banyak yang mengincar. Barang-barang susah dikeluarkan. Aku masih punya. Beberapa barang baru kalau tidak segera dikeluarkan, bakal busuk di tangan. Wow. Apa maksudmu? Barang apa? Jangan-jangan yang di ruang rahasia itu adalah... Nadia, beberapa hal nanti akan kujelaskan lagi padamu. Jelaskan sekarang juga. Apa maksud perkataannya? Nadia Maharani. Mengingat ini hari pertama pernikahan kita, aku kasih kesempatan terakhir. Sekarang berlututlah di depanku dan minta maaf padaku. Kalau tidak, Kalau tidak, lalu apa?
Kamu mau main tangan denganku? Melihat ayahmu biasa saja memukul istrinya, sudah jadi kebiasaan, langsung tahu kamu ini makhluk apa. Aku mau cerai denganmu. Lihat saja bagaimana papamu memukul istrinya, sudah jadi hal biasa bagimu, langsung ketahuan orang macam apa kamu ini. Aku mau cerai denganmu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan. Nadia, jangan urusi aku. Cepat pergi, cepat bawa Sari pergi dari sini, cepat pergi, nanti tidak sempat lagi. Nadia Maharani. Sudah masuk ke keluarga kami, masih berharap bisa pergi? Ternyata selain main hakim sendiri, kau juga mau melakukan penahanan ilegal ya? Nadia Maharani. Aku ini akan memberimu kesempatan terakhir. Kalau kau masih tidak menurut, aku punya 10.000 cara untuk membuatmu menyerah. Ini pertama kalinya aku melihat ada orang di hadapanku sombong sekali seperti ini. Kau suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan, ya? Kalau begitu, biar ku perlihatkan apa itu kekerasan yang sesungguhnya. Kau... Kamu berani memukul anakku, Reza? Wanita harus patuh dan setia, lembut dan berbudi luhur. Kamu berani memukul suamimu sendiri, sungguh keterlaluan. Tak disangka, setelah memilih dengan teliti, ternyata dapat seorang perempuan kasar. Sikap membangkangnya ini kalau mau dididik pasti butuh usaha ekstra. Jangan sampai seperti Maya, biasanya terlihat lemah lembut, tapi saat genting sikapnya sangat membangkang. Pantas saja dia mati. Jadi, Maya bukan bunuh diri karena merasa bersalah. Sebenarnya dia mati bagaimana? Nadia, kesabaranku sudah habis. Bersiaplah menghadapi mimpi buruk. Reza, Nadia masih muda dan belum mengerti. Kasih dia kesempatan sekali lagi. Nadia, cepatlah mengalah. Nanti nyawamu taruhannya. Jangan takut. Akhirnya kau menunjukkan wajah aslimu. Di luar, kau berlagak seperti pengusaha penuh kasih sayang. Padahal sebenarnya kau adalah pria pelaku kekerasan dalam rumah tangga tulen. Hahaha, kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, akan kuperlihatkan padamu apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Dia bisa kungfu. Beraninya kau pukul anakku? Kau ini siapa sih? Aku sengaja datang untuk membereskan sisa-sisa feodal seperti kalian. Aku nggak percaya. Cuma perempuan? Sehebat apa sih? Keterlaluan. Panggil orang. Tangkap perempuan gila ini untukku. Jangan mendekat. Kau tidak boleh menyakitiku. Aku adalah ayah mertuamu. Tidak akan lama lagi. Matilah kau. Ini, kembalikan. Kamu wanita macam kamu. Kalau di zaman dulu, pasti akan dihukum tenggelam. Hukum tenggelam? Sekarang giliranmu. Kamu, jangan mendekat. Kamu sudah tua. Aku akan pelan-pelan. Aduh, Cepat berhenti. Kalau tidak, aku bunuh dia. Kamu benar-benar berhasil membuatku marah. Dan kamu juga.
Aku ini pamanmu. Gak ada satupun yang tangguh, malah mau main kasar. Cih, Nadia. Aku sudah menyuruh orang menculik tantemu. Kalau kamu berani pergi, aku akan membuatnya tidak melihat matahari esok hari. ya fotonya sudah selesai diperbaiki. Pemilik foto ini, susah dijelaskan dalam 1-2 kalimat. Sudah kukirim di WeChatmu, kamu lihat sendiri. Meng, benar-benar kamu. Meng mustahil menyalahgunakan jabatannya untuk menggelapkan uang perusahaan. Aku tidak bisa pergi. Aku harus mencari tahu penyebab kematian Meng yang sebenarnya. Apa yang harus kulakukan baru kamu bisa membebaskan tanteku? Barusan kan kamu sangat sombong. Ayo, lanjutkan. Reza, kalau ada masalah, serang saja aku bebaskan tanteku. Baik. Kalau begitu, kamu harus patuh, jangan melawan lagi. Aku akan melepaskannya. Anakku bawa wanita ini ke ruang bawah tanah dan didik dengan baik. Papa tenang saja, tidak butuh beberapa hari. Aku akan membuatnya menjadi menantu keluarga Kusuma yang lembut dan penurut. Bawa pergi. Reza, jangan. Tante. Jangan, Reza, tante. Kau hancurkan satu gedung gue. Sampai habis. Berani-beraninya kau melotot ke gue. Ya, awas kau. Reza, sebenarnya kamu mau apa? Mau apa? Bukannya kau ingin tahu penyebab kematian Maya? Kamu bukan ingin tahu penyebab kematian Maya? Baiklah, akan kuceritakan perlahan-lahan. Dia sebelumnya tidak patuh sepertimu. Jadi kuikat dia di sini. Apa yang sudah kau lakukan? 3 hari 3 malam penuh. Ku coba semua mainan yang ada di sini bersamanya. Coba tebak. Yang mana yang membuatnya berteriak paling keras? Maya, apakah berdiri terlalu lelah? Aku bantu mengendurkan otot-ototmu. Jangan. Lepaskan aku, kumohon. Kumohon. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Maya, maafkan aku, seharusnya aku menemukanmu lebih awal. Reza, kau benar-benar iblis. Hah? Dia dulu juga kayaknya ngomong begitu ke aku. Oh iya. Kalian berdua kayaknya sekolahnya sama ya? Kalian kenal? Mana mungkin kenal? Sekolah itu banyak muridnya. Bahkan kalau kenal pun gak masalah. Soalnya kamu gak akan pernah lagi punya kesempatan buat kabur dari sini. Reza, sebenarnya kamu mau apa? Santai aja.
Maya aja udah nggak melawan lagi. Kenapa kamu masih harus bunuh dia? Terus kenapa? Aku aja nggak nuntut perempuan ini nggak bisa menangkan perkaraku, dia malah mau bawa Sari kabur dari sini. Jadi yang menggelapkan dana yayasan amal itu kamu. Kamu yang memaksa dia mati. Lalu semua kesalahan dilempar ke dia. Kamu yang memalsukan dia bunuh diri. Kamu yang memaksanya bunuh diri. Lalu semua kesalahan kau lemparkan ke dia. Kamu yang memalsukan bunuh dirinya. Terus mau apa? Reza, Maya benar-benar mati karena ulahmu. Aku pasti akan menghukum bajingan sepertimu. Aku juga akan membuatmu merasakan akibat melawanku. Nanti aku buat kamu merasakan. Lihat siapa yang teriak lebih keras, kamu atau Maya. Jangan, Reza, aku hanya sesaat tergoda. Maafkan aku kali ini, ya. Ternyata tulangmu tidak sekeras itu. Sayang, sulit sekali mendapat gadis seperti kamu, yang keahliannya bagus dan latar belakangnya bersih. Katakan, kenapa kamu harus melawanku? Hah? Maaf, aku salah. Sudah terlambat. Seseorang. Siapkan papan akupresur untuknya. Bos, ada masalah. Polisi datang. Apa? Kenapa mereka tiba-tiba datang? Polisi bilang teman Nyonya tidak bisa menghubungi Nyonya. Makanya mereka lapor polisi. Oh, kamu yang main-main, ya? Aku tidak. HP-ku sudah lama kalian ambil. Sahabatku, dia selalu telepon aku setiap hari. Dia memang orangnya sensitif dan penuh curiga. Begitu dia tidak bisa menghubungiku, dia langsung berpikir macam-macam. Sekarang ikut aku keluar. Jelaskan semuanya. Kalau kamu berani tidak jujur, Tidak akan. Aku janji tidak akan bicara sembarangan. lepaskan dia. Satu jam lagi baru lapor polisi. Baik. Polisi sudah pergi, mereka tidak curiga apa-apa, kan? Papa, tenang saja. Cuma tanya beberapa hal. Hahaha. Syukurlah. Sekarang ini, sedang masa-masa kritis kampanye jadi ketua yayasan amal. Jangan sampai ada masalah sedikit pun. Nadia, tadi performamu bagus. Tapi itu belum cukup untuk menebus kesalahanmu kemarin. Panggil orang. Bawa dia ke ruang bawah tanah, ya. Jangan, Reza, jangan. Aku tidak mau kembali lagi. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Setelah semalam ini, aku juga sudah mengerti. Aku bersedia membantu kalian bekerja. Aku adalah pengacara tingkat 1. Aku juga bisa membantu kalian menghindari banyak celah. Hahaha. Didikannya bagus. Hahaha. Masih belum cukup. Nadia, aku akan membuatmu mulai dari sekarang, dan seterusnya tidak bisa melawan sama sekali. Bawa pergi. Jangan, Reza, aku masih bisa membantu kalian terpilih dalam jabatan Ketua Dewan Ekonomi Amal. Apa caramu? Yang ikut bersaing dengan kalian apakah masih ada Liming dari grup Li? Iya. Di tanganku, ada bukti hitam perselingkuhannya. Asalkan dirilis pada hari pemilihan, dia akan kehilangan kredibilitas, sehingga gagal terpilih. Tidak benar. Menurut yang ku ketahui, Liming ini selalu menjaga diri dengan baik. Kamu tidak sedang menipu kami, kan? Itu semua adalah persona yang dia palsukan. Tapi itu dilakukan secara pribadi, kesepakatan yang dicapai, orang-orang tidak mengetahuinya. Di mana datanya? Di sini. Yau. Serahkan datanya padaku. Masalah yang sudah lewat, kita lupakan saja. Mulai sekarang, kamu tinggal bantu kami, keluarga Chen, dengan tenang. Aku janji, kekayaan dan kemewahan yang tak ada habisnya. Iya. Ingat janjimu. Tentu saja.
Datanya ada di kamarku. Aku ambil sekarang. Nak, dengar. Menurutmu, apa perkataan wanita ini bisa dipercaya? Papa, tenang saja. Aku sudah menyelidikinya. Dia cuma punya tenaga bawaan yang lebih besar dari orang biasa. Sebenarnya dia cuma orang bodoh yang gampang ketakutan. Mari kita lihat siapa yang benar-benar bodoh. Bagus. Dengan foto ini, lihat saja, apa lagi yang bisa dilakukan Li Ming untuk melawanku. Aku sudah tidak sabar. Aku akan hubungi media sekarang. Jangan. Maksudku, sekarang ini masih lebih dari seminggu menjelang pemilihan. Kalau dirilis lebih awal, hanya akan membuat Li Ming bersiap-siap lebih dulu. Jadi tidak akan mencapai efek serangan yang mematikan. Masuk akal. Yao Yao memang benar. Li Ming ini adalah pengusaha terkenal, banyak yang mendukungnya. Jadi, kita harus punya keyakinan yang cukup baru bisa bertindak. Sari, kamu sedang berbuat onar apa lagi? Sari, Apa aku belum pernah memperingatkanmu? Jangan menangis. Kapan kamu baru bisa ingat? Papa, maafin aku. Jangan panggil aku papa. Aku tidak punya anak perempuan yang pengecut seperti kamu. Jangan. Kamu ingin melawanku, ya? Reza. Sekarang ini adalah momen kritis untuk pemilihanmu. Kalau bisa membawa Sari muncul di depan publik, akan membantu membentuk citramu. Jadi Sari tidak boleh terluka. Masuk akal. Sari. Mulai sekarang, kamu harus menurut dan patuh padaku. Kalau begitu, mulai sekarang Sari akan kuserahkan padamu untuk dijaga. Jangan sampai aku dengar dia menangis lagi. Sari, sakit tidak? Sari, sakit tidak? Tante akan membalut lukamu. Boleh ya? Nenek sedang sakit. Aku ingin mengambilkan air dan obat untuk nenek. Kalau begitu, setelah tante selesai membalut lukamu, kita bersama-sama merawat nenek. Boleh ya? Ya. Bangsat. Jangan menangis lagi ya. Presiden Direktur, Bintang Harapan Kota Megantara, Yayasan Amal akan mengadakan pemilihan ketua baru minggu depan. Anda telah menyumbang cukup banyak untuk yayasan ini. Yayasan mengundang Anda untuk hadir. Tidak tertarik. Sudah ketemu Yao Yao? Belum. Teruskan pencarian. Baik. Sari, tanganmu kenapa? Ibu, jujurlah sama ibu, kamu dan Sari, apakah sudah lama menjadi korban kekerasan dari Bapak Kusuma dan Reza? Kamu bicara apa? Aku tidak mengerti. Lihat luka-luka di tubuh kalian. Ini jelas bukan cuma terjadi 1-2 hari. Sampai kapan lagi kamu mau menutupi untuk mereka? Sari baru 5 tahun. Maukah kamu membiarkannya terus hidup dalam bayang-bayang seperti ini, ya? Ibu yang tidak berguna. Tidak bisa melindungi Sari. Mereka itu sungguh bangsat yang tidak berperi kemanusiaan. Ibu, aku akan cari kesempatan untuk membawa ibu dan Sari keluar, lepas dari sini. Kita bersama-sama memulai hidup baru, ya? Tidak ada gunanya. Ibu Sari juga pernah ingin membawa kami pergi. Tapi, sayang, kekuatan keluarga Kusuma di luar bayanganmu, kita tidak akan bisa kabur. Lebih baik kamu, selagi belum terlalu dalam terlibat, segera cari cara untuk pergi, tinggalkan tempat ini. Ibu, aku sudah tahu. Ibu Sari dipaksa bunuh diri oleh Reza Kusuma. Ibu, kalau aku melaporkannya, bisakah ibu membantu bersaksi di pengadilan?
Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Sudah, jangan tanya lagi. Aku lelah. Sari, antarkan tante keluar, ya. Ibu, kalau aku bisa menemukan bukti bahwa dia membunuh, mereka pasti bisa dihukum. Sebenarnya ibu takut apa sih? Ibu, kalau ibu bersedia menjadi saksi di pengadilan, kapan saja bisa hubungi aku. Tante, tunggu sebentar. Ini hadiah dari ibuku untukku. Semoga ini bisa melindungimu. Kenapa sih begitu takut sama Reza? Jangan-jangan, selain korupsi uang perusahaan, membuat Maya tewas, masih melakukan kejahatan lain? Sebenarnya apa sih? Aku nggak nyangka kamu juga bisa dipukulin orang. Ah? Bang, adik ipar kecilku itu sekarang gimana kabarnya? Udah berhasil kamu latih belum? Menurutku sih, wanita itu harus lebih sering dipukuli. Dipukuli beberapa kali, dia baru sadar apa artinya suami adalah segalanya. Haha. Kamu masih berani ngomongin aku? Aku dengar beberapa hari lalu kamu dipukulin sama seorang wanita. Dia siapa sih? Bang, jangan dibahas lagi. Dia itu juara bela diri beberapa kali berturut-turut, sangat kuat. Sampai-sampai aku mimpi buruk selama beberapa hari. Ngomong-ngomong, barang yang aku suruh kamu antar bulan lalu itu, perjalanannya lancar nggak? Lebih dari sekali aku dengar mereka menyebutkan barang. Sebenarnya barang apa sih? Bang, soal urusanku kamu tenang aja. Ah, barangnya udah aman sampai. Iya bang. Itu, barang yang kita kirim tiap hari itu apa sih? Misterius banget, nggak dikasih tahu aku juga? Ah, gak ada apa-apa bro. Kamu ini, terlalu tegang. Villa ini kamu pagari sampai kayak kaleng besi, mana mungkin ada orang lain yang masuk? Ayo, kita bicara di ruang rahasia. Bu, biar saya bantu. Oh, tidak usah. Sudah selesai kok. Kamu tinggal makan saja. Ini sup apa, Bu? Kelihatannya enak. Boleh saya cicip? Jangan. Ini sup kura-kura. Anak perempuan kalau kebanyakan minum tidak baik. Bisa bikin panas dalam. Oh, ya? Tapi kok saya mencium bau nitrit, ya? Saya ingat pernah belajar di buku kimia, kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, nitrit dengan dosis tertentu bisa merusak organ penting dalam tubuh manusia, meningkatkan risiko kanker, dalam kondisi parah, bisa menyebabkan kematian. Kalau dikonsumsi dalam jangka panjang, nitrit dalam dosis tertentu akan merusak organ-organ penting tubuh, menyebabkan kerusakan, dan meningkatkan risiko kanker. Dalam kasus yang parah, bisa berakibat fatal. Kamu bicara apa sih? Aku nggak ngerti. Ibu, kenapa ibu lebih memilih untuk meracuni mereka daripada bekerja sama denganku untuk mendapatkan bukti? Mereka bukan orang sembarangan. Bahkan kalau kamu dapatkan buktinya, kita sama sekali nggak punya kesempatan untuk kabur dari villa ini. Kamu nggak bisa bayangkan hal-hal yang mereka lakukan. Yao, jangan selidiki lagi. Cari kesempatan untuk kabur saja. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin sulit kamu lepas. Yao, siang nanti, Ave mau makan di rumah, kamu buatkan beberapa masakan andalan, aku mau minum bareng dia. Oke. Kak, aku datang. Kak, hari ini aku harus benar-benar cicipin masakan kakak ipar. Kamu?
Kalian saling kenal. Ini. Ini mantan ipar perempuan. Bang, dia itu yang... Kamu kenapa sih? Dia itu apa? Oh, maksud dia itu, waktu aku di pinggir jalan sedang memberikan bantuan hukum, pernah ketemu, ya? Oh, ternyata namamu Ferry, kebetulan banget. Sekarang jadi satu keluarga. Kenapa? Apa terlalu lapar? Sampai goyah gitu. Aku masak sekarang, coba rasakan masakan kakak ipar. Kamu bengong ngapain? Ayo, temani aku minum dulu. Oke, Bang. Bang, dengerin aku. Bang, perutku nggak enak, ke kamar mandi dulu. Misterius banget sih. Fei, lama banget, cepetan duduk. Bang, aku kasih tahu ya, istri yang kamu nikahi itu, dia adalah juara bertahan 5 kali berturut-turut. Aduh, aku ini. Lupa bawain kalian minuman. Kok bisa ceroboh banget sih? Fei, cepat duduk. Duduk. Baik, duduk. Tadi tuh, aku lihat ada whisky di rumah. Aku buatkan 2 gelas untuk kalian. Nah, yang ini adalah Bloody Mary. Aku sengaja bikin lebih kental. Coba kamu cicip. Baik, terima kasih, Kak. Aku pernah dengar sebuah legenda. Dulu sekali, Bloody Mary ini harus dicampur dengan sedikit darah peminumnya baru akan lebih otentik. Dek, kenapa sih? Nggak usah repot-repot. Aku cuma bercanda. Jangan takut, masa iya pakai darah beneran? Kalian ngobrol dulu. Aku lihat masakannya. Oke. Fei, kamu kenapa hari ini? Kenapa kaki kursinya miring lagi? Aduh, harus aku lepas. Pasang ulang. Menurutku, kursi ini sama seperti hidup. Apapun yang dilakukan, harus berjalan sesuai aturan. Kalau nekat melangkahi batas, ikut campur urusan orang lain, sok tahu, maka anggota tubuhmu bisa dilepas. Satu persatu dilepas. Betul kan? Betul. Kak, aku tiba-tiba ingat ada urusan, aku duluan ya, duluan. Berdiri. Kak, ada hal lain? Aku sudah masak nih. Hehe. Tidak. Tinggal, aku tiba-tiba pengen makan masakan Kak. Tiba-tiba nggak jadi. Aku makan dulu baru pergi. Nah, gitu dong. Fair, kok kamu aneh banget hari ini? Kak, perutku sakit lagi? Aku ke kamar mandi dulu. Ke kamar mandi? Ferry, Aku. kamu kan orang penting di dunia hitam putih. Masa bisa ketakutan sama seorang perempuan? Tidak. Perempuan ini. Dia jelas-jelas kenal mantan kakak ipar. Kenapa dia masih menyamar dan tinggal di sini? Tidak boleh. Aku harus cepat beritahu kakak sepupu. Mau apa kau? Aku datang untuk mengantar obat diare untuk adikku. Hei, ini kan rumah keluarga Kusuma. Kalau kau berani macam-macam, kau juga tidak akan bisa lolos. Kau pikir aku takut? Aku tanya kamu. Sebenarnya keluarga Kusuma bisnis apa? Ya bisnis apa lagi? Grup Kusuma fokus di logistik. Semua orang tahu. Kurasa kamu baru akan menyesal kalau sudah terlanjur. Bukan? Aku kasih kesempatan sekali lagi. Reza Kusuma sebenarnya bisnis apa sih? Aku benar-benar tidak tahu. Keluarga aku benar-benar tidak tahu.
Keluarga di rumah menganggap aku bertindak terlalu gegabah. Mereka sama sekali tidak mengizinkanku terlibat banyak hal. Aku hanya bertanggung jawab atas bisnis logistik. Baik, kalau begitu aku ganti pertanyaannya. Reza Kusuma sangat ingin menjadi ketua Yayasan Amal. Apa yang dia inginkan? Aku. Maksudku. Sebenarnya, Yayasan Amal itu cuma kedok. Tujuannya adalah untuk menggelapkan uang sumbangan yang terkumpul. Hanya dengan menjadi ketua, baru bisa sepenuhnya menguasai yayasan itu. Di mana buku catatan keuangannya? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Tahu tidak? Tahu, ada di brankas berpassword di ruang belajar. Di dalam brankas di ruang belajar. Kakak, sudah kubilang, bisakah kau mengampuniku? Aku janji. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku janji. Adik, apa yang kau katakan ini omong kosong. Bagaimana mungkin aku akan memperlakukanmu seperti itu? Kau sudah tahu rahasiaku, bagaimana mungkin aku akan dengan mudah melepaskanmu? Tapi aku tidak seperti keluarga Chenmu. Aku tidak akan berbuat apa-apa padamu, tidurlah dengan nyenyak. Ibu. Cepat ikut aku. Aku tahu ada tempat. Pasti tidak akan ditemukan mereka. Ibu? Papa, Mama. Nadia mana? Belum datang? Dia lagi menyiapkan hadiah di rumah. Sebagai ucapan selamat atas kemenangan kampanyemu. Setelah selesai, dia akan segera datang. Cukup peka juga ya. Ayo, kita masuk dulu. Aku tidak tahu, apakah Ferry tahu passwordnya atau tidak. Waktunya sudah mepet. Ya ampun, Pak Liming, bukan katanya Pak Liming selalu punya reputasi baik? Maksudnya, bukan reputasinya selalu baik? Masa mungkin dia selingkuh? Masa mungkin playboy kota bunga selingkuh? Wajahnya dikenal, hatinya tak diketahui. Tepat di hari pemilihan, berita buruknya bocor. Perhatian tertuju pada Liming yang gagal. Jadi lain kali buka siaran, sudah jadi ketua Yayasan Pasti Amal. Reza yang terpilih. Dia kan pemuda teladan terkenal di kota Megantara kita. Pemuda teladan terkenal, pengusaha peduli. Wajar kalau terpilih. Kedua kandidat sudah menyelesaikan pidato mereka. Sekarang mulai voting. Setuju Pak Reza. Pak Reza menjadi ketua Yayasan Amal Harapan Cahaya. Silakan tunjukkan dengan tangan. Sekarang saya umumkan menjadi Harapan Cahaya Yayasan Amal adalah Presiden Direktur Grup Kusuma. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Ini siapa? Ini siapa? Kok wajahnya kelihatan agak familiar ya? Sepertinya istri baru Pak Reza. Kenapa dia tiba-tiba melompat keluar untuk menentang? Jangan-jangan ada rahasia. Nadia, kamu mau cari masalah apa lagi? Kalau ada masalah, bicara di rumah saja. Saya bisa membuktikan Reza, bahan hitam yang kamu keluarkan itu palsu. Itu adalah fitnah terhadap Pak Li. Semua foto itu saya yang edit. Foto aslinya bisa dibandingkan. Cepat, asisten. Cepat. Bagikan foto-foto ini. Terima kasih, Ibu. Sudah membantu saya menjelaskan. Tak disangka, demi pemilihan, Reza berani memalsukan data secara terang-terangan. Ini masalah karakter. Yayasan kami tidak bisa mentolerir persaingan tidak sehat seperti ini. Nadia, kamu sengaja menjebak saya, ya? Dengar baik-baik, semuanya.
Foto ini dia yang kasih ke saya. Pasti dia dan Pak Li sudah berkomplot dari awal, sengaja menjebak saya. Sayang, jangan marah dong. Ini baru pembukaannya. Nadia, kenapa kamu melakukan ini? Kita berdua suami istri. Sama-sama untung, sama-sama rugi. Masa kamu nggak mau suamimu sukses dalam karier? Kesuksesan kariermu dibangun di atas kebohongan. Reza, hari ini saya akan membongkar wajah aslimu yang munafik di depan kamera siaran langsung. Ini adalah bukti selama bertahun-tahun Reza menyalahgunakan jabatannya di Dewan untuk mencampur barang berkualitas rendah dan menggelapkan dana amal yayasan. Jumlahnya mencapai miliar. Ini rincian pembukuannya. Ini semua palsu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Di pembukuan ini semuanya jelas. Siapapun di yayasan ini bisa membedakan yang benar dan salah, membedakan yang asli dan palsu. Buktinya sudah jelas, masih mau membela diri. Beraninya. Uang yayasan ini untuk mereka yang tidak bisa sekolah. Dan masih banyak lagi yang menderita. Utamanya untuk rakyat yang menderita. Dia berani melakukan ini? Parasit masyarakat. Bahkan dinobatkan sebagai pengusaha peduli. Orang seperti ini seharusnya sudah dihukum. Semua lihat. Wajah asli orang seperti ini. Cepat masukkan dia ke penjara. Rasanya enak, hancur dan tercela. Kenapa kau melakukan ini? Apa untungnya? Apa untungnya kau melakukan ini? Sayang, aku cuma ingin melihat di balik topeng munafikmu seperti apa sebenarnya wajah burukmu itu. Ngomong-ngomong cukup menarik juga. Kau jahat. Aku bunuh kau. Aduh. Lepaskan dia. Sayang, aku salah. Aku cuma tidak mau membiarkanmu terus berbuat salah. Masih mau berpura-pura di sini? Seharusnya dulu aku bunuh kau. Jangan. Aku salah. Kenapa tubuhmu penuh luka? Reza bahkan melakukan KDRT. Berpura-pura begitu baik, Pipi. Ternyata pelaku KDRT. Reza Kusuma. Kamu ini pria pelaku KDRT yang suka memukul dan memaki. Aku beritahu kamu, hari ini meski kamu bunuh aku tetap akan membongkar kejahatanmu, membunuh mantan istrimu. Aku akan ungkap semua. Membunuh mantan istrinya? Bukannya mantan istrinya bunuh diri karena merasa bersalah? Perkataan pelaku KDRT tidak bisa dipercaya. Orang itu jelas dipaksa sampai mati olehnya. Dulu saat istrinya meninggal, dia menangis histeris di depan kamera, tak disangka diam-diam dia melakukan KDRT. Orang itu pasti dibunuh olehnya. Hadirin sekalian, jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Mantan menantu saya bunuh diri. Waktu itu dokter forensik sudah memberikan hasil identifikasi. Aku bisa buktikan. Aku lihat sendiri, Papa memaksa Mama melompat dari atas gedung. Anak kecil tidak bisa berbohong di depan anak kandungnya sendiri, membunuh ibu si anak. Ini akan memberikan trauma psikologis yang besar pada anak itu. Sari, siapa yang menyuruhmu bicara seperti ini? Hah? Semuanya, dengarkan aku. Anakku baru berusia 5 tahun. Dia sama sekali belum bisa membedakan benar salah. Pasti ada orang yang berniat jahat yang menyuruhnya melakukan ini. Aku ulangi lagi ya. Aku tidak membunuh siapapun. Aku sama sekali tidak pernah membunuh. Semua ini gara-gara Nadia Maharani. Dia sengaja menjebakku untuk balas dendam padaku. Dia benar-benar orang yang kejam. Aku punya buktinya. Lihatlah, semuanya. Kekuatannya juga luar biasa. Lihat, kekuatannya juga luar biasa. Nanti saat siaran berikutnya, kekuatan ini akan ditunjukkan. Apa Reza Kusuma bisa mengalahkannya? Reza Kusuma. Kamu benar-benar mengira kamu sudah menghancurkan semua bukti? Maya. Lepaskan Sari. Dasar bangsat. Dia juga anakmu. Memangnya kenapa? Kalau kamu mau dia tetap hidup, kamu harus menulis sendiri surat pengakuan dan surat wasiat. Akui bahwa kamu menggelapkan dana yayasan, akuilah. Kalau tidak, aku akan... Jangan. Aku tulis, aku akan menulisnya sekarang. Jijik banget, memakai anaknya sendiri. Untuk mengancam seorang ibu. Munafik. Manusia berbulu domba. Orang seperti ini masih berani muncul di depan publik. Ini semua palsu. Di depan bukti, kamu masih mau membantah.
Kamu yang membunuh Maya. Dia adalah seorang gadis yang sangat baik. Sebenarnya, masa depannya sangat cerah. Semua gara-gara bajingan, seperti kamu. Dengar baik-baik, Reza. Sebelum datang ke sini, aku sudah melapor ke polisi. Bersiaplah untuk mendekam di penjara seumur hidup. Oh, jadi kamu kenal Maya ya? Pantasan dulu sangat memperhatikannya. Sampai mati-matian mau menikah denganku, semua ini adalah rekayasanmu, ya? Hari ini aku akan menghabisi kamu. Hajar yang keras. Kakak ini gerakannya lincah sekali. Aku lihat wajahnya kok agak familiar. Dia adalah juara. Kejuaraan bela diri nasional 5 kali berturut-turut. Hebat sekali. Pantasan bisa membongkar kedok Reza si munafik itu. Maya, akhirnya, aku bisa membalaskan dendamu. Tenang saja, aku pasti akan membuat Reza si brengsek ini dihukum setimpal. Maya, maaf. Kamu sudah tidur di sini selama bertahun-tahun. Baru sekarang aku datang menjengukmu. Aku heran, kenapa Sari terlihat sangat akrab. Ternyata dia adalah putrimu. Sudah Yao, lihatlah. Maya, kamu terlalu rajin dan baik hati. Nanti siapapun yang menikahimu pasti akan sangat berbahagia. Oh ya, bukankah kamu baru saja punya pacar? Kapan kamu bawa pulang untuk kulihat? Nanti saja, setelah kamu selesai bertanding. Baik. Maya, nanti kamu harus melahirkan seorang putri, pasti sangat lucu. Aku akan menjadi ibu baptisnya. Ajarilah dia belajar tinju dan bela diri. Baiklah. Kalau begitu, nanti putriku akan kuserahkan kepada ibu baptis ini untuk dilindungi. Pasti. Tenang saja. Nanti Sari akan menjadi putri kandungku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya lagi. Sari, ayo, berikan bunga ini kepada ibu. Bicaralah dengan ibu, biarkan dia melihat betapa cantiknya kamu. Ibu, kamu rencananya mau bagaimana ke depannya? Aku tahu kamu berat hati meninggalkan Sari. Kamu nanti hidup saja bersama kami. Tidak. Kamu tidak usah urusi aku. Yang penting Sari baik-baik saja. Ibu, sekarang Reza sudah ditangkap. Dia bisa dipenjara seumur hidup. Sebenarnya kamu takut apa sih? Yao, kamu jangan tanya-tanya lagi. Kekuatan keluarga Kusuma tidak bisa kamu bayangkan. Kamu lebih baik cepat-cepat cari cara untuk mengajukan cerai. Bawa Sari pergi dari sini. Apa? Aku segera sampai. Ibu, tanteku pingsan, aku mungkin harus ke rumah sakit. Sari akan aku antar ke rumah teman. Ibu sendirian bisa tidak? Tenang saja. Keluarga Kusuma tidak akan berbuat apa-apa padaku. Resdir, Nona Li sudah ditemukan. Di mana dia? Jangan dengarkan omong kosongnya. Di pembukuan ini semuanya jelas. Siapapun di yayasan bisa membedakan yang benar dan salah, membedakan yang asli dan palsu. Yao. Yao. Ayan. Aku didiskualifikasi. Meng juga hilang. Bagaimana ini? Jangan takut. Kamu masih punya aku. Aku akan menemanimu mencari Meng. Yao. Kamu seharian belum makan. Aku akan ke dapur membuatkanmu bubur. Ayan, dalam seminggu, kalau kamu tidak pulang untuk mewarisi harta keluarga, aku akan menyerahkan perusahaan ke tangan pamanmu. Segera pesankan tiket ke kota Megantara untukku. Baik.
Paman. Ahau dibawa polisi, kamu bilang urusan kita ini, kalau sampai ketahuan, perdagangan organ ini, itu kejahatan berat, loh, kita semua bakal kena. Harus cepat cari cara untuk keluarin Ahau. Masalah korupsi sumbangan yayasan, aku bisa cari orang untuk jadi kambing hitam. Kalau soal pembunuhan, adik, kamu benar-benar ceroboh. Bagaimana bisa suruh Ahau pergi sendiri? Siapa yang sangka, wanita maya itu masih punya kartu as. Urusan lainnya, sudah kita bersihkan semua. Cuma rekaman suara itu. Tenang saja, aku punya cara. Tante, bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, kok bisa pingsan? Cuma habis nonton si brengsek itu live. Tenang. Kalau bukan karena aku nonton TV, nggak bakal tahu keluarga Chen adalah sarang setan seperti itu. Kok sampai terluka? Tante, kemampuanku kan kamu tahu. Ini, buat ngecoh mereka. Kalau enggak, siapa yang bisa lukai aku? Ini loh, buat ngecoh mereka. Kalau enggak, siapa yang bisa sakiti aku? Reza Kusuma si munafik itu. Cepat ke pengadilan ajukan cerai. Jauh-jauh dari dia, ya. Tenang aja, Tante, aku udah ngajuin. Cuma hak asuh Sari yang butuh usaha ekstra. Sari itu satu-satunya keluarga Maya. Aku harus bisa hak asuh Sari direbut kembali. Hidup ini penuh kejutan. Siapa sangka teman dekat yang selama ini kamu cari? Ternyata adalah mantan istri si brengsek itu. Oh iya, Tante. Kamu harus hati-hati. Kurasa keluarga Kusuma nggak sesederhana kelihatannya. Oke. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan pergi ke luar kota, tinggal di rumah om kamu sebentar, biar enggak merepotkan kamu. Ah, jangan ngomong gitu. Baru-baru ini terungkap, Kasus pengusaha dermawan yang membunuh istrinya dan korupsi. diadili hari ini. Lembaga peradilan tidak menghadirkan rantai bukti yang lengkap, divonis bebas pada persidangan pertama. Katanya buktinya kuat kan? Ini nggak mungkin. Tante, kamu istirahat dulu yang cukup. Aku mau lihat ada apa. Iya. Pak Direktur Sekretaris Anda mengaku telah menyalahgunakan dana amal. Apakah sama seperti mantan istri Anda yang dijadikan kambing hitam? Saya juga tidak percaya. Bawahan saya ternyata bisa melakukan hal seperti ini. Saya sama sedihnya dengan kalian. Mantan istri Anda didiagnosis menderita skizofrenia. Apa penjelasan Anda? Istri saya. Dia kecanduan judi dan kondisi mentalnya juga bermasalah. Saya tidak ingin dia semakin terpuruk. Jadi terpaksa saya melakukan itu. Nadia, bagaimanapun juga kita kan sudah jadi suami istri. Masalah apapun bisa kita bicarakan baik-baik. Kenapa kamu menuduhku dengan berbagai tuduhan palsu ini? Bersiaplah menghadapi amarahku, wanita. Nadia, Pencuri dana amal ada di sini. Ku bunuh kau si munafik, bunuh si pelaku KDRT. Bahkan dana amal berani dicuri. Nadia Maharani kita berdua. Ayo masih ada. hari esok jangan lari. Kejar. Nadia, ini data yang kamu minta tentang perusahaan keluarga Cheng. Aku menemukan beberapa informasi. Lihat ini. Lihat. Ini sudah bertahun-tahun. Sekolah Dasar Bantuan Keluarga Kusuma. Setiap tahun, murid-murid di sekolah ini, tingkat putus sekolahnya mencapai 30%. Sekolah bantuan menanggung semua biaya. Kenapa angka putus sekolah setinggi itu? Itulah masalahnya. Aku minta temanku yang mengajar di daerah terpencil untuk memeriksa sekolahnya. Ternyata anak-anak yang putus sekolah itu hilang. Mereka Ada apa? Kamu menemukan sesuatu? Sepertinya aku harus kembali ke rumah keluarga Kusuma. Liu, tolong selidiki lagi data keluarga Kusuma. Aku pergi dulu. Baik. Hati-hati.
Dia orang yang dinikahi Yao Yao, si brengsek itu. Wajahnya kok familiar. Iya, namanya Reza Kusuma, presiden grup Kusuma. Grup Kusuma utamanya bergerak di bidang logistik. Dulu, dia pernah datang ke perusahaan menemui Anda, ingin membahas kerjasama. Setelah dievaluasi oleh divisi pemasaran, grup Kusuma dianggap tidak memiliki tata kelola yang baik. Mereka terlibat dalam bisnis legal dan ilegal. Jadi ditolak. Mengingat sifat Yao Yao yang sangat membenci kejahatan, seharusnya dia tidak mudah melepaskannya. Suruh orang menyelidiki latar belakang Reza Kusuma ini. Sekarang, kita akan berkunjung. Aku di ruang bawah tanah, menemukan Ferry. Dia bilang dia dipaksa oleh perempuan jahat itu untuk mengungkapkan lokasi buku catatan dan dikurung. Hanya dengan sedikit bukti itu, mau menjatuhkan hukuman padaku? Itu khayalan belaka. Tapi usaha kita di yayasan yang sudah kita curahkan, semuanya sia-sia. Semua ini gara-gara perempuan jahat itu. Aku akan dengan tanganku sendiri mengambil organnya untuk direndam dalam arak. Jangan bicara seperti itu. Kamu tidak dengar di internet? Perempuan itu telah memenangkan 5 kali juara bela diri berturut-turut. Papa, tenang saja. Aku sudah minta bantuan teman. Pasti bisa membuat perempuan ini menyerah tanpa perlawanan. Kamu mau membakar aku, ya? Aduh, Tidak, aku tidak. aku kesal melihatmu. Apakah kamu dan Nadia Maharani perempuan itu sudah bersekongkol? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan buktinya? Tidak, aku tidak. Sari di mana? Dia di mana? Kamu mau apa? Aku mau apa? Aku ini ayah kandung Sari. Tidak dengar? Anakmu bertanya, Sari ada di mana? Katakan, Aku tidak tahu. aku kasih kamu kesempatan terakhir. Mau bicara atau tidak? Dia di rumah teman Nadia. Yau Yau. Baru sebentar aja kita nggak ketemu. Cepat banget udah kangen sama aku. Kamu tahu aku bakal datang. Kalau bukan aku yang ngasih kamu masuk. Kamu pikir kamu bisa dengan gampang nyelundup masuk? Spesimen-spesimen itu. Semuanya. Nggak nyangka keluarga Chen kalian diam-diam. Masih ngelakuin perbuatan kotor. Kalau nggak ada bukti, jangan asal ngomong. Acai. Tangkap dia. Ini dia kamu. Bawa pembantu? Kayaknya nggak bagus-bagus amat. Jangan dekat-dekat. Ayo, bawa orang itu masuk. Sari. Kau brengsek, mau apa? Diam saja dan menyerahlah, atau aku bunuh dia. Dia kan anak kandungmu sendiri. Terus? Cuma beban. Sudah besar dia kurawat. Sudah cukup. Kau benar-benar brengsek tak berperi kemanusiaan. Lepaskan Sari sekarang. Nadia. Maukah kau lihat dia mati di depan matamu? Hentikan. Reza. Serang aku saja kalau berani. Lepaskan Sari. Suntik dia. Sekarang lepaskan dia. Tante. Jangan takut.
Perempuan jahat. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Bawa pergi. Nadia Maharani. Kamu berani melawanku? Memangnya sepadan? Silakan saja menyiksaku. Mau dipukul atau dimaki? Silakan, aku siap. Wahahaha. Sekarang aku sudah tahu kamu belajar bela diri sejak kecil, kulitmu tebal. Siksaan fisik biasa. Bukan apa-apa bagimu. Jadi hari ini, aku akan memberimu variasi baru yang segar. Mereka akan membuatmu merasakan kenikmatan tertinggi sebagai wanita. Adegan yang begitu menarik ini harus direkam dan disimpan. Hei, masih bengong apa lagi? Mulai. Terima kasih, bos. Pergi. Nadia Maharani. Aku justru suka tipe sepertimu yang punya banyak kemampuan, tapi hanya bisa mengamuk. Wahahaha. Bos? Bos, Ada apa? Direktur Bo dari grup Bo tiba-tiba datang berkunjung. Sekarang sudah ada di ruang tamu. Kenapa mereka datang? Sungguh menyebalkan. Jaga baik-baik dia. Tunggu aku kembali untuk lanjut bermain. siap, bos. Halo, Pak Bo. Apa kabar, Pak? Sungguh suatu kehormatan. Jangan sungkan, Pak Chen. Ada keperluan apa Pak Bo datang hari ini? Saya sedang dinas ke kota Megantara. Dengar-dengar, Pak Chen lagi kurang lancar akhir-akhir ini, jadi saya sengaja mampir untuk menjenguk. Pak Bo. Jadi datang untuk menertawakan saya, ya? Tentu saja tidak. Begini, Pak Chen. Kerjasama yang Bapak ajukan waktu itu. Perusahaan kami, setelah evaluasi yang mendetail, sangat tertarik, ingin melanjutkan kerjasama dengan Bapak. Hahaha. Oh, begitu rupanya. Cuma, kebetulan saya ada urusan mendadak hari ini. Bagaimana kalau kita bicara lain kali di kantor? Tidak usah buru-buru. Pak Chen, rumahnya dihias bagus sekali, ya? Boleh kami lihat-lihat sebentar? Tentu saja boleh. Cuma saya hari ini ada urusan mendadak. Sepertinya. Tidak apa-apa. Tidak perlu Bapak temani. Kami jalan-jalan sendiri saja. Bos. Kayaknya Pak Bo ini niatnya tidak baik. Jangan-jangan dia menemukan sesuatu. Grup Bo itu besar dan kuat. Kita belum bisa menyinggung mereka untuk sementara. Kamu awasi baik-baik. Tempat-tempat yang dilarang didekati, jangan sampai dia mendekat. Siap. Sebenarnya apa tujuan dia? Bos, Anda datang. Gimana, dia baik-baik saja? Tenang saja, bos. Kami awasi dengan ketat, tidak ada masalah apa-apa. Sekarang, bersiaplah untuk menyambut neraka yang sesungguhnya. Bos, Kamu. ibu-ibu ini. Ahau menyuruhku membawakan makanan untuk kalian. Terima kasih, Ibu. Aduh. Hai, Ibu, Sehari semalam tidak boleh kelaparan seperti ini. jangan menyusahkan kami. Cukup berikan dia bakpao, tenang saja, Ahau tidak akan marah. Bos, Kalian berdua, kemari. Kalian berdua, cepat kemari. bos. Suka motret, ya? Ayo, motret sampai puas.
Kalian berdua, lepaskan bajunya. Siapa yang selesai duluan, boleh pergi. Maaf, bos. Ah. Maaf, bos. Hah? Serang. Tolong, bantuan. Cepat. Tangkap dia. Aku tahu efek biusnya belum hilang. Serang. Maaf, Tuan Bo. Tuan Chen sedang istirahat. Tidak nyaman jika Anda masuk. Nadia Maharani. Jangan melawan sia-sia lagi. Kau tidak bisa kabur. Nadia. Yao Yao. Ayan, Yao Yao. Kalian kenal? Serang mereka. Yao Yao, aku kembali. Yao Yao. Yao Yao. Ayan. Kamu masih punya masa depan cerah. Jangan berhenti untukku. Aku dapat kabar tentang Meng Meng. Aku akan menemukannya. Semoga sukses selalu. Hati-hati. Ayan. Kenapa aku masih bermimpi? Aku dalam mimpiku juga punya suhu. Ayan. Ayan. Benar-benar kamu? Kok kamu di kota Megantara? Kalau tidak lihat kamu di TV, aku tidak akan tahu. Kamu mau sembunyi sampai kapan? Aku. Kupikir kamu sudah menikah dan punya anak. Aku hanya mau kamu. Nadia, kenapa kamu mau menikahi Reza? Tante yang mengatur perjodohan, bukankah aku sudah tidak muda lagi? Aku tidak ingin dia terus khawatir. Oh ya, Ayan. Meng Meng dibunuh oleh Reza, si brengsek itu. Aku akan membalas dendam untuknya. Kamu mau melakukan apa? Karena hukum belum bisa membuatnya mendapat hukuman yang setimpal, aku akan menggunakan cara aku sendiri untuk membuatnya mengaku. Apapun yang kamu ingin lakukan, aku akan mendukungmu tanpa syarat. Lakukan saja. Ayan, terima kasih. Presdir, orang kita menemukan sesuatu. Di perusahaan logistik Kusuma, di luar kota. Orang yang kita kirim untuk mengawasi, mengikuti salah satu truk logistiknya. Mereka mencari kesempatan menyelinap masuk dan menemukan, yang diangkut bukan barang, tapi orang yang dibius. Ayan, di Villa Reza, di bawah ruang rahasia, aku menemukan organ tubuh. Aku curiga. Ayan, bisa bantu aku? Tolong lindungi 2 orang. Ya, tidak masalah.
Presdir, ada keadaan darurat. Aku ingin memberitahu semua orang, Nadia selingkuh saat masih menikah. Makanya, ada tuduhan palsu beberapa hari lalu. Tujuannya adalah agar aku menjadi pihak yang bersalah dan menceraikannya. Semua, tolong lihat VCR. Jadi dia mau aku jadi pihak yang bersalah supaya bisa cerai sama dia. Bajingan ini berani memfitnah aku. Nggak apa-apa. Kita kan bukan figur publik. Masalah ini cepat juga akan berlalu. Aku cuma khawatir reputasimu terganggu. Aku sih nggak masalah. Tenang saja, aku sudah punya cara untuk menghadapinya. Bajingan ini suka main-main, ya? Kalau gitu, aku temani dia main sampai habis. Ayan, bantu aku urus keluar dari rumah sakit. Bagaimana kabar Bozian, bos? Grup Bo baru saja merilis pengumuman. Bozian menyatakan dia dan istri bos adalah teman sekampus, dan dia naksir istri bos selama bertahun-tahun. Dia sadar tidak bisa menemukan istri bos, sekarang akhirnya bertemu. Di hatinya hanya ingin diam-diam menjaga istri bos. Memang aku meremehkannya. Tak disangka, dia menyiram semua kotoran ke dirinya sendiri. Bos, beberapa hari ini grup Bo terus-terusan berlawanan dengan kita, masih banyak barang yang tertahan belum dikirim. Sepasang penjahat. Bawa gadis kecil itu ke sini. Kita cari dia untuk menghabisi. Sayang, kamu pulang, aku masak untukmu. Coba cicip. Kenapa kamu di sini? Mana Bozian? Sayang, maksudmu apa? Hubunganku dengannya bersih. Sekarang aku hanya ingin hidup tenang bersama kamu. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Kami suami istri, apakah aku terlihat aneh di rumah? Ayo coba, makanan mewah, yang kubuat khusus untukmu. Aku buat masakan paru-paru sapi, tumis jantung dan hati babi, dan ada sup kulit babi dengan ubi. Hanya saja api di rumah terlalu kecil. Masakannya agak mentah. Ayo coba. Panggil orang. Bawa perempuan jahat ini. Bawa dia pergi. Kenapa tidak duduk dan makan dengan tenang? Harus berkelahi dan membunuh. Siapa lagi? Serang bersama. Ayo, ayo. Kalau tidak mau mati, pergi kau. Dan kalian juga. Jangan. Panggil orang. Bawa Sari ke sini. Cepat. Suamiku, Sari bersamaku sudah dikirim ke tempat lain. Sekarang di villa, hanya tinggal aku dan kamu. Tidak ada yang mengganggu kita makan lagi. Ayo coba. Bukankah kamu paling suka makan jantung, hati, limpa, lambung, dan ginjal? Jangan mendekat, jangan mendekat. Jangan mendekat. Ayo makan, cepat makan. Sayang, kamu haus kan? Masakanku enak tidak? Nadia, aku akan membunuhmu. Matilah. Kamu juga ingin seperti membunuh Maya? Membunuhku? Perempuan jahat. Kalian perempuan-perempuan jahat. Semua mati saja. Kamu pikir ini menyenangkan? Giliranmu. Suka main pisau ya? Bagaimana rasanya jadi bulan-bulanan? Aku kasih tahu, ini belum berakhir.
Kamu juga memukul Meng-Meng seperti ini. Suka memaksa orang mati ya? Aku juga akan membuatmu merasakan perasaan ini. Bukannya mau lari? Larilah. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan, jangan. Aku salah, aku salah, aku salah. Bagaimana? Seru kan? Kamu jangan kira aku cuma menakut-nakutimu. Aku salah, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku salah. Sudah terlambat. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Aku belum mati. Sayang, lari apa sih? Ini baru permulaan. Jangan mendekat. Jangan. Aku akan membalas semua penderitaan yang Maya alami, akan kukembalikan satu persatu. Aduh. Aku setuju untuk bercerai denganmu. Sekarang juga kita cerai. Boleh? Kau mau setuju bercerai? Kalau hak asuh Sari. untukmu. Semuanya untukmu. Tapi kalau begitu, aku jadi tidak mau cerai lagi. Bagaimana dong? Bukan, kau sebenarnya mau apa sih? Bukannya kau main serong dengan Bozian itu? Setelah kita bercerai, kalian berdua bisa hidup bahagia bersama, kan bagus? Dibanding semua itu, aku lebih ingin kau mati. Jangan. Aku lelah. Buatkan aku makan. Jangan bermimpi untuk kabur. Di luar rumahmu sudah dikepung oleh orang-orang Bozian sampai tak bisa kemana-mana. Yau. Buahnya sudah dicuci. Kamar sudah dibersihkan? Rumah sebesar ini? Tidak ada pembantu. Kamu memang hebat. Baik. Aku. Sekarang juga aku bersihkan. Yau. Aku ini. Baru saja susah payah membersihkan rumah. Bisa tidak kamu buang sampah ini ke tempat sampah? Kotor ya, bersihkan lagi. Kalau tidak, buat apa kamu di sini? Cepat bereskan. Setelah menyapu, semua lantai harus dilap satu persatu sampai bersih. Baik. Bu, Ini tempatnya. saya diutus Yao untuk menjemput ibu ke sini. Tenang saja, tempat ini sangat aman. Yao di mana? Dia bagaimana kabarnya? Yao ada di keluarga Chen. Kenapa dia kembali ke sana lagi? Cepat telepon dia, suruh dia pulang, tinggalkan tempat itu, keluarga Chen. Keluarga Chen bukan orang sembarangan, bisa ditangani begitu saja. Bu, Yao melakukannya untuk melindungi Sari. Hanya dengan menghancurkan keluarga Chen sampai tuntas, dihukum sesuai hukum, baru Sari di masa depannya bisa tidur nyenyak tanpa khawatir. Yao memang bisa melindungi Sari. Tapi yang seperti Sari, masih banyak orang lain. Mereka bagaimana? Siapa yang akan melindungi mereka? Bu, jangan terus-terusan salah. Nadia Maharani, aku benar-benar gak kuat bersih-bersih lagi. Aku sudah sehari semalam gak tidur. Aku gak mau lanjut. Bunuh saja aku, selesai. Kamu juga tahu pekerjaan rumah banyak, nggak becus dikerjakan. Waktu kamu memecat pembantu itu, suruh Meng sendirian ngerjain pekerjaan rumah. Kenapa kamu nggak mikir kayak gini? Aku. Sebagai suami, melanggar kewajiban suami. Ini akan kuberikan hukum keluarga untukmu. Waktu di keluargamu pakai hukum keluarga, dibilangnya gimana tuh? Memukulmu sebagai anak, tidak menghormati orang tua.
memukulmu sebagai suami, membangkang pada istri. Sebagai manusia, Aku. kenapa? Aneh ya, kan kamu yang bilang dari dulu. Enggak. Keluarga Chen kami. Semua adalah pengusaha yang bersih. Oh ya, aku tiba-tiba kepikiran yang lebih seru. Ayo kita coba. Ah jangan. Jangan. Kamu tahu apa itu mutilasi? Yau. Bunuh. Membunuh itu melanggar hukum. Sayang, jangan takut-takut gitu dong. Kan gak ada yang mau bunuh kamu, tapi kamu sudah melakukan terlalu banyak kejahatan. Aku tidur di sampingmu saja merasa tidak tenang. Bagaimana kalau aku memotong anggota tubuhmu untuk menebus dosa? Ah jangan. Yau. Kamu ini penahanan ilegal. Aku akan melaporkanmu. Kamu mau melaporkanku? Kamu bisa keluar dari pintu ini? Kita mulai dari mana dulu ya? Kaki ini? Atau yang ini? Mulai dari yang ini. Jangan. Aku juga dengar orang yang tidak punya anggota tubuh disebut manusia tong. Aku juga ingin seperti di TV, beli tong anggur besar. Lalu memasukkanmu ke dalamnya. Aku Aku akan memberikan semua hartaku kepadamu. Lepaskan aku, ya. Aku tidak tertarik dengan uangmu. Bahkan jika kamu jadi manusia tong, aku akan merawatmu seumur hidup. Aku akan cepat, aku janji tidak akan membuatmu sakit. Aku mengaku. Aku mau ke kantor polisi. Aku mengakui kesalahanku. Kamu benar-benar mengaku bersalah? Ya, aku mengaku salah. Aku lebih baik menyerahkan diri ke kantor polisi. Aku juga tidak mau disiksa olehmu lagi. Aku mohon, kabulkanlah permintaanku. Di mana buku catatannya? Tidak boleh menyusahkan keluarga Kusuma. Katakan. Aku bilang. Ada di lemari pakaian. Di seberang lemari pakaian, ada ruang rahasia lagi. Di dalamnya ada berangkas. Semua catatan keuangan. Ada di sana. Kamu janji tidak akan mengingkari janji. Tidak berani lagi. Katakan yang sebenarnya. Sudah dengar. Berita ini, hari ini, kasus yang ramai diperbincangkan, tersangka Reza Kusuma akan dijatuhi hukuman hari ini. Mari kita nantikan bersama hasil akhirnya. Kalian berdua orang jahat pantas mati. Lagi pula tidak akan bisa bertahan lama. Lagi pula, dia tidak akan bisa bertahan lama lagi. Bawa terdakwa. Wanita ini lagi. Tuduhan yang diajukan Xiao Tian tidak menyangka mantan pengusaha dermawan ini masih menyimpan skandal yang belum terungkap. Entah kali ini. Sama seperti sebelumnya. Kasus pembunuhan Reza Kusuma, Semuanya palsu. Yang mulia, saya memiliki catatan keuangan yang detail serta pernyataan dari tersangka Reza Kusuma. Semuanya dapat membuktikan Reza Kusuma dan seluruh keluarga Kusuma, belasan orang, selama bertahun-tahun menggunakan nama perusahaan logistik sebagai kedok dan juga menyumbang sekolah harapan di daerah pegunungan. Sebenarnya, Kamu mengada-ada. Semua ini bohong. Yang mulia, saya punya bukti. Silakan lihat. Ya ampun. Menyumbang sekolah harapan ternyata untuk sungguh gila, bahkan memperdagangkan. Sulit dibayangkan, kondisi anak-anak itu pasti sangat menyedihkan, tembak mati. Orang jahat seperti ini harus ditembak mati 10 kali. Tenang, terdakwa. Anda dapat menyampaikan pernyataan terhadap tuduhan Anda. Yang mulia, saya mengajukan untuk membela diri. Diizinkan. Semuanya palsu. Saya dipaksa mengaku olehnya. Semua tuduhan dia yang mengarang semuanya. Reza Kusuma, coba ulangi lagi. Aku salah. Aku mengaku. Aku mengaku semuanya. Yang mulia, Anda sudah melihat sendiri. Anak saya bilang, semua ini karena dia disiksa oleh wanita ini sampai akhirnya mengaku. Kalau tidak percaya, Anda bisa periksa lukanya. Di tubuh anak saya, tidak ada satu bagian pun yang utuh lagi. Kalian. Dasar anak kecil, masih terlalu hijau. ada lagi kejutan.
Ternyata tidak sesederhana itu. Aku dukung kakak ini. Lembut begini mana mungkin melakukan KDRT. Yang di atas tidak tahu ya. Nona yang di tengah salju ini adalah juara bela diri nasional 3 tahun berturut-turut. Apakah penggugat masih memiliki bukti lain? Jika tidak ada, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Kami masih punya saksi. Yang mulia, kami telah menemukan saksi yang paling meyakinkan. Mohon izinkan dia bersaksi di pengadilan. Pengadilan setuju? Silakan saksi. Siapa itu? Kelihatannya agak familiar. Dia sepertinya ibu kandung Reza. Dia berani datang untuk bersaksi, membuktikan anak kandungnya sendiri dan suaminya bersalah. Silakan saksi menyampaikan pernyataan. Yang mulia, saya adalah ibu kandung dari pihak yang bersangkutan. Saya sudah tidak hanya sekali melihat langsung anak saya membawa sekelompok orang asing ke ruang rahasia di rumah. Selain itu, saya punya rekaman CCTV di sini. Setiap kali anak saya menangani transaksi organ, dia selalu merekam video. Dia kira sudah dihapus semua. Sebenarnya, semuanya saya simpan diam-diam. Tidak hanya anak saya, Reza, hari ini, saya juga akan menunjuk langsung setiap anggota keluarga Kusuma. Mereka semua adalah bagian dari bisnis kotor ini. Di dalamnya ada video pembagian hasil keluarga Kusuma. Ibu Ratna, kau berani melawan, ya? Kau ini wanita tak tahu terima kasih. Hidup dari belas kasihanku selama bertahun-tahun. Sekarang ada wanita ini yang jadi pelindungmu di belakang. Kau merasa hebat, ya? Sudah dari dulu saya harus melaporkan kalian. Kalian sampah masyarakat. Harus dihukum. Baru beberapa hari aku tidak memberi pelajaran. Kau sudah. Kamu? Apalagi aku? Cuma kamu yang bisa mukul orang, ya? Cuma kamu yang bisa mukul orang. Harap tenang. Saya bersalah. Kenapa saya harus tahan perlakuan buruk kalian selama bertahun-tahun? Seharusnya saya sudah lama melaporkan kalian, orang-orang berwajah manusia tapi berhati binatang ini ke polisi. Kelihatannya, dia memang ditekan sangat keras. Berwajah manusia, berhati binatang, munafik, tante ini masih kurang keras memukulnya. Dia ini tinggal di lingkungan yang menyeramkan seperti apa sampai bisa dipaksa selama bertahun-tahun. Tidak berani melawan. Pengadilan memutuskan Reza Kusuma dinyatakan bersalah. Karena kasusnya kompleks. Dan masih ada beberapa tersangka lainnya saat ini diminta aparat penegak hukum untuk membantu penyelidikan. Setelah semua tersangka ditangkap, baru akan dilakukan persidangan, sidang ditutup. Papa, Maya. Semoga arwahmu di sana bisa melihat semua kejahatan tidak akan tersembunyi selamanya. Kejahatan takkan luput dari hukum, semua dosa di hadapan hukum takkan bisa bersembunyi. Pinggang, turunkan. Turun lagi sedikit. Tegakkan badan. Tangan kanan. Tangan kiri. 5 detik terakhir. Ayo. 5, 4. Bagus, bagus. Kamu capek. Enggak. Sari, kita harus ingat untuk rajin berlatih. Dengan punya ilmu bela diri, baru nanti kita tidak takut pada siapapun, mengerti? Mengerti, Ibu? Pintar sekali. Baik, aku segera sampai. Ada perlu apa? Yau Yau. Aku dihukum mati. Hidupku tinggal beberapa hari lagi.
Di rekening luar negeriku masih ada sejumlah uang. Tolong ambilkan uang itu. Nanti rawatlah Sari dengan baik. Tenang saja. Uang ini bersih. Sari tidak akan menghabiskan uangmu. Kamu juga bukan ayahnya. Yao Yao. Anggap saja ini sebagai penebus dosaku, boleh? Aku mohon, Yao Yao. Yao Yao. Kalau tahu, akan jadi begini ngapain dulu-dulu. Ayan, kenapa kamu datang? Sari takut kamu marah. Dia sengaja telepon aku. Kamu ini anak kecil. Pergilah. Kamu, Kenapa sih? Yao Yao. Kita sudah terpisah terlalu lama. Masih ada banyak waktu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Maukah kau menikah denganku? Ayan, aku. Katakan iya, katakan iya. katakan iya, katakan iya. Dunia ini begitu murni.